وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Kita melanjutkan di sini tentang nuzulul hijab, kisah tentang turunnya ayat hijab, yaitu tabir, ya pembatas. Kata beliau, falamma ta'iman nasu jalasa tawaifu minhum yatahaddatsuna fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Pada pertemuan yang lalu kita kisahkan tentang acara walimah, ya. Acara walimah dari pernikahan Nabi dengan Zainab. Nah, lanjutan dari kisah itu adalah yakni ketika sebagian sahabat mereka lagi makan dari acara walimah itu, ya tentu di rumah Nabi SAW. Selesai makan, mereka ngobrol-ngobrol. Ya, mereka saling ngobrol satu dengan yang lain, dan Rasul SAW ada di situ duduk bersama mereka. Wa zaujatuhu muwalliyatun wajhaha ilal haid. Tapi ketika itu ternyata Zainab, istri Nabi SAW, menghadapkan wajahnya ke arah tembok, yakni tidak mau langsung berhadap-hadapan dengan sahabat-sahabat laki-laki yang sedang ada di rumah Nabi saling ngobrol tadi. Jadi madep tembok sana. Fathaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi juga dilema, bingung, mau ngusir juga nggak enak, ya kan? Terus gimana caranya supaya istri Nabi nyaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tersinggung? Padahal mereka sudah selesai makan, tapi mereka masih ngobrol-ngobrol. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj thumma yarji' wa hum qu'udun yatahaddatsun. Maka Nabi pun akhirnya keluar. Ya, Nabi berdiri kemudian keluar rumah, berharap ketika pulang mereka juga sudah pulang. Tapi ternyata ketika Nabi pulang, mereka masih tetap ada di sana ngobrol-ngobrol. Ya. Ini sebagian sahabat masih ada di sana ngobrol-ngobrol. Wa fi riwayatin ukhra qala Anasun radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain Anas menceritakan, fata'imu thumma jalasu yatahaddatsun. Mereka pun makan dari walimah itu, kemudian mereka duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol, para sahabat ini.
Wa idza huwa sallallahu alaihi wasallam ka'annahu yatahayya'u lil qiyam falam yaqumu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kode kepada mereka, yakni Nabi seakan-akan mau beranjak berdiri. Ya, Nabi seakan-akan mau beranjak berdiri, ya ngasih kode lah supaya mereka juga ikut berdiri dan pergi. Falam yaqumu, tapi ternyata mereka tetap tidak bangkit dari duduknya. Falamma ra'a dzalika qama, falamma qama man qama wa qa'ada thalathatu nafarin. Ketika Nabi mau berdiri, ternyata mereka masih tetap duduk, maka Nabi pun berdiri beneran. Ketika Nabi berdiri beneran, ternyata ada sebagian sahabat yang ngeh dengan maksud Nabi SAW. Mereka pun akhirnya berdiri dan pergi. Tapi ternyata masih ada 3 orang yang masih tetap ngobrol di dalam rumah Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Anas kembali menceritakan, fa kharajan Nabi SAW fantalaqa ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha faqala. Nabi pun pergi meninggalkan walimah, meninggalkan rumah Zainab tadi. Kemudian Nabi pergi meninggalkan Zainab, pergi kepada rumah beliau yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Setelah itu faqalat Aisyah membalas ucapannya, wa alaikassalam wa rahmatullah. Kaifa wajadta ahlak? Kata Aisyah, bagaimana kau dapati istrimu wahai Rasulullah? Ya. Pingin nonton kayak gitu jamaah. Ditanya kabar istrinya bagaimana? Yang tanya siapa? Istrinya juga. Ya. Barakallahu lak, bahkan didoakan oleh Aisyah, semoga Allah memberkahi engkau. Fataqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujara nisaihi kullahunna yaqulu lahunna kama qala li Aisyata wa yaqulna lahu kama qalat Aisyah. Kemudian Nabi akhirnya pergi mengunjungi istri beliau satu persatu, dan beliau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan kepada Aisyah, dan istri-istri Nabi juga menjawab seperti yang dijawab oleh Aisyah tadi. Thumma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fara'a rajulaini jara bihimal hadits. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, maksudnya kembali kepada rumah Zainab, maka Nabi masih mendapati ada 2 orang yang sedang ngobrol-ngobrol di rumah tersebut. Falamma ra'ahuma raja'a an baitihi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'. Falamma ra'a ar-rajulani nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam raja'a an baitihi wa thaba musri'aini fama adri ana akhbartuhu bi khurujihima am ukhbir. Maka ketika itu Nabi pergi meninggalkan lagi rumah tersebut. Ketika 2 orang tadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka mereka pun beranjak, bergegas untuk pergi. Ya, kata Anas, aku tidak tahu apakah aku yang mengabarkan kepada Nabi bahwasanya mereka berdua sudah pulang, atau Nabi SAW diberitahu oleh orang lain. Faraja'an Nabi SAW hatta dakhalal bait. Nabi pun akhirnya kembali pulang ke rumah dan masuk ke dalam rumah Zainab tadi. Nah, dari situlah turun wa unzilat ayatul hijab, turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk hijab. Ya, hijab artinya untuk memberikan pembatas, pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Wa hiya qauluhu ta'ala, itulah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi SAW illa ayyu'dzana lakum, kecuali apabila diizinkan, ila ta'amin, kalian dipersilahkan untuk makan di rumah Nabi, ghaira nadhirina inah, tanpa kalian menunggu masakannya matang. Ya, kalian kalau sudah diundang masuk, maka masuklah. Ya, kalian masuk tanpa menunggu matang masakannya. Walakin idza du'itum fadkhulu, apabila kalian sudah diajak, maka masuklah ke dalam rumah Nabi. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Kalau kalian sudah selesai makan, fantashiru,
Bahasa kita apa? Ndang mulio. Ya. Kalau kalian sudah selesai makan, bergegaslah kalian pergi. Ya, jangan kemudian kalian ngobrol-ngobrol musta'nisina li hadits, memperpanjang hal tersebut dengan ngobrol-ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya perbuatan kalian yang masih ngobrol-ngobrol selesai makan di rumah Nabi itu mengganggu Nabi SAW. Fayastahyi minkum, dan Nabi malu untuk mengusir kalian, untuk terus terang kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haq. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menampakkan kebenaran. Ya, ditegur sama Allah bahwasanya perbuatan tersebut itu enggak benar. Ya, ini salah satu peristiwa yang menjadikan kenapa kita kok mengikuti sahabat Nabi SAW. Kenapa manhaj salaf selalu mendengungkan untuk ittiba, mengikuti para sahabat Nabi, karena para sahabat Nabi SAW itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu pelanggaran di dalam agama, turun ayat. Ya, turun ayat. Ketika mereka keliru, maka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berdalil tentang bolehnya azl. Perlu dijelaskan tak azl ini? Ada anak kecil juga kan? Insyaallah nanti tanya kalau nggak tahu apa itu azl. Jabir bin Abdullah berdalil tentang bolehnya azl dengan mengucapkan, beliau mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dahulu di zaman Nabi SAW kita melakukan azl. Di saat itu firman Allah, Al-Quran masih turun kepada Nabi SAW. Tapi ternyata tidak ada ayat yang melarang kami melakukan azl. Berarti hukumnya apa? Boleh. Seandainya itu dilarang, pasti turun ayat. Ya, itu pemahaman sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Sahabat melakukan kekeliruan, maka turun firman Allah menegur perbuatan sahabat tersebut. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menampakkan kebenaran. Kemudian wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian membutuhkan sesuatu kepada istri Nabi SAW, maka mintalah kepada mereka, mintalah kepada istri-istri Nabi min wara'i hijab, dari balik tabir. Ya, dari sini kemudian disyariatkan untuk memberikan tabir hijab pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Ini tentu lebih menjaga kesucian hati kalian dan kesucian hati istri-istri Nabi SAW. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya, tamanni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu nuzul al-hijab. Sebelum peristiwa turunnya ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 53 tadi, jauh sebelum itu Umar ibn al-Khattab sudah berangan-angan, sudah ingin, bahkan menyarankan kepada Nabi SAW untuk menjadikan hijab antara istri Nabi dengan laki-laki yang lain. Ya, sebelum turun ayat ini Umar sudah memberikan ide itu. Dan ini diantara keistimewaan Umar ibn al-Khattab. Beberapa ide-idenya Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain peristiwa hijab ini, di antara idenya Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat di maqam Ibrahim, yaitu salat sunat tawaf. Ya, Nabi SAW ketika itu Umar ibn Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, "Lawit takhadna maqama Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, seandainya bagaimana kalau kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat setelah tawaf? Maka turun firman Allah, "Fattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dalam surat Al-Baqarah. Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maqam artinya tempat berpijak ya. Nah, bukan makam, bukan kuburan. Haram hukumnya salat di kuburan. Ya, maqam artinya tempat berpijak. Ya, kita lihat di sini bagaimana ucapan Umar ibn Khattab
tentang hijab yang kemudian disetujui oleh Allah dengan turunnya ayat hijab tadi. Wa qad ruwiya anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bihasasiyatihi al-murhafati kana yaktarihu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijab wa kana yatamannahu ala rabbi hatta nazala al-Qur'anul Karim musaddiqan liqtirahihi mujiban lihasasiyatihi. Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khattab, beliau ini memiliki sensitivitas yang sangat tajam sekali, kepekaan yang sangat tajam sekali, Umar ibn al-Khattab. Nah, Umar ibn al-Khattab sering yaktarih memberi saran kepada Nabi SAW tentang hijab, yakni supaya istri-istrinya itu dipisahkan, ya, dipisahkan dengan lelaki-lelaki asing. Dan itu yang diharapkan oleh Umar kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai turun firman Allah membenarkan saran Umar ibn Khattab dan menjadikan apa yang disarankan oleh Umar ibn Khattab sebagai syariat. Ya, ini bukan berarti kemudian Allah itu nurut apa kata Umar, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang telah mentakdirkan akan adanya ayat hijab tersebut. Ya, dan sebagai seorang sahabat yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Umar dijadikan oleh Allah menyarankan kepada Nabi SAW untuk menghijabi, memisahkan istri-istri Nabi SAW. Ya, jadi jangan dianggap Umar ngasih saran baru Allah setuju. Sebelumnya Allah nggak kepikiran, enggak, jangan dianggap gitu. Ya, oh Allah dulu berarti nggak kepikiran, Ustaz. Baru habis itu Umar menyarankan kepada Nabi, baru Allah kepikiran untuk mensyariatkan hijab. Ini kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui, Allah memiliki ilmu. Ilmunya Allah makana, apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi Allah mengetahuinya. Wa saufa yakunu, wa ma saufa yakunu, dan apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Apa maksudnya? Ada 4 poin tadi yang kita sampaikan tentang ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, Allah tahu apa yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Bingung enggak yang keempat tadi? 1, 2, 3 insya Allah gampang lah. Yang keempat tadi bingung enggak? Beneran, kok wajah-wajah antum mencurang-mencurang ya apa? Maksudnya adalah tidak terjadi peristiwa itu. Tapi seandainya terjadi, bagaimana detail teknisnya Allah mengetahuinya. Contoh, fulan gak sido rabi ambek fulanah. Gak sido, fulanah dirabi ambek wong liya. Ya kan? Seandainya fulan ini jadi menikah dengan fulanah ini, bagaimana biduk rumah tangganya Allah mengetahuinya. Kok bisa? Ya itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang hal ini kata para ulama adalah firman Allah dalam surah Al-An'am. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Seandainya engkau melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir mereka berdiri di hadapan neraka jahanam, maka mereka mengatakan, duhai seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, maka kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah dan pasti kami akan menjadi orang-orang beriman. Itu diucapkan oleh mereka ketika sudah berdiri di mana? Di neraka jahanam. Mungkin nggak mereka dikembalikan lagi ke dunia? Tidak mungkin. Tidak akan terjadi hal itu. Karena dalam agama kita nggak ada namanya reinkarnasi. Ya, kehidupan kedua, untuk mencoba kesempatan kedua, nggak ada. Ya. Kata Allah kemudian dalam ayat lanjutannya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu.
wa innahum lakadzibun. Kalian mengatakan seperti itu karena sudah nampak di hadapan kalian apa yang dulu tidak nampak, yakni neraka. Dulu di dunia orang-orang kafir tidak melihat neraka. Sekarang mereka melihat neraka ketika di akhirat, baru mereka mengatakan seperti tadi. Perungono beriman biyen. Coba kalau saya dikembalikan lagi, pasti saya akan menjadi orang beriman. Namun Allah mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu'an wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka kembali berbuat kekufuran sebagaimana dahulu. Tuh, gak kedaten. Tapi seandainya terjadi, Allah tahu. Sudah, gak bingung? Nah, tapi itu ya yang perlu kita tekankan. Jadi jangan dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak sebelumnya tidak ada terfikirkan untuk menurunkan hijab, sehingga gara-gara idenya Umar baru kemudian Allah turunkan hijab. Enggak. Ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz akan ada syariat hijab itu. Faqad akhrajal Imam Al-Bukhari fi sahihi anhu radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah yadkhulu 'alaikal barru wal fajir falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Umar Ibn Khattab bahwa beliau Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, banyak orang-orang yang berjumpa denganmu, baik itu orang yang soleh ataupun orang yang buruk, orang baik ataupun orang buruk, mereka banyak menemuimu, mereka banyak bertamu ke rumahmu. Artinya orang-orang munafik juga menemui Nabi SAW. Ya, seandainya kau perintahkan istri-istrimu, ummahatul mukminin, untuk berhijab, yaitu untuk memisahkan diri dengan mereka. Ya, untuk memisahkan diri dengan mereka dengan tabir atau yang semisal dengannya. Fa anzalallahu ta'ala ayat al-hijab. Maka kemudian gak lama terjadi peristiwa tadi, turunnya ayat hijab. Ya, idenya Umar disetujui oleh Allah, diturunkan ayat sebagaimana idenya Umar. Wa akhraja syaikhan fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ilal manasi' wa huwa sa'idun afyah. Dahulu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mau buang hajat, maka mereka keluar di malam hari, kemudian mereka pergi ke manasi'. Manasi' adalah tempat, ya, makanul khala, tempat untuk buang hajat. Tapi di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka. Wa huwa sa'idun afyah, itu berada di dataran yang tinggi. Jadi istri-istri Nabi naik ke sana di malam hari, gelap. Ya, tidak ada yang melihatnya. Kemudian mereka buang hajat di situ. Fakana Umaru radhiyallahu anhu yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapati fenomena seperti itu, maka Umar dengan kepekaan beliau yang sangat tajam, Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihjib nisa'aka, wahai Rasulullah, berikan hijab kepada istri-istrimu. Maksudnya jadikan pemisah untuk istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, namun Nabi tidak melakukannya karena memang tidak ada syariat itu. Ya, karena memang belum ada syariat seperti itu. Fa kharajat Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali. Suatu ketika Saudah bintu Zam'ah, Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi SAW, keluar di malam hari. Wa kanat imra'atan tawilatan. Saudah ini adalah seorang wanita yang posturnya itu tinggi. Ya, badannya itu tinggi. Fanadaha Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika keluar di malam hari untuk buang hajat, Umar Ibn Khattab mengenali kalau itu adalah Saudah. Umar mengatakan, ala qad arafnaki ya Saudah, wahai Saudah, bukankah aku mengenal bahwasanya engkau adalah Saudah? Ya, aku tahu bahwasanya engkau adalah Saudah. Ini kode bahwasanya meskipun di malam hari
seorang laki-laki bisa mengetahui, bisa mengenali siapa wanita yang keluar di malam hari untuk buang hajat itu. Buktinya Umar ibn Khattab memanggil Saudah dengan sebutan tadi. Ini bukan bermaksud kurang ajar ya. Apa ya istilahnya ya? Iya, jangan dianggap terus orang-orang nggak ada yang tahu. Oh aman, malam-malam. Ini zaman biyen gak ono lampu. Ya kan? Aman malam-malam keluar untuk buang hajat, nggak ada orang yang mengenali aku. Ternyata Umar ibn Khattab membuktikan, ala qad arafnaki ya Saudah. Wahai Saudah, aku tahu bahwasanya itu adalah engkau. Hirsan ala ayyanzilal hijab. Umar bersemangat mengatakan demikian supaya ada syariat hijab yang menjadikan istri-istri Nabi itu terlindungi dari pandangan-pandangan manusia, tertutup dari pandangan-pandangan manusia. Ya, maka enggak lama kemudian fa'anzalallah ayatal hijab. Allah menurunkan ayat tentang hijab. Kemudian kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang jayyid dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah menceritakan, kuntu aqulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haisan fi Ka'bin. Pernah suatu ketika, kata Aisyah, aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam makan hais. Hais sudah pernah kita sampaikan, yaitu kurma, campuran kurma, kemudian keju dan ya ada minyak saminnya gitu. Ya. Ada kalau nggak salah dijual di Madinah itu hais. Aku makan bersama Nabi SAW hais di sebuah wadah yang besar. Famarra Umar radhiyallahu anhu fada'ahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tiba-tiba Umar ibn Khattab lewat. Maka Nabi pun memanggil Umar ibn Khattab fa'akala untuk diajak makan bersama. Ya, ketika itu belum turun ayat hijab. Berarti makan bersama Aisyah, bersama Umar, bersama Nabi SAW tidak ada pembatas di situ. Fa'asabat isbi'uhu isba'i. Ketika itu tangannya Umar tidak sengaja menyentuh tanganku, kata Aisyah. Ya, nggak sengaja, ini mungkin podo-podo ngambil, ketemu gitu. Karena satu tempat. Faqala. Maka ketika itu Umar mengatakan has. Has ini adalah kalimat kaget. Ya, kalau kita apa? Gitu. Bahasa Arab has, kalimat kaget. Kemudian Umar mengatakan lau uta'a fi kunna ma ra'at kunna ainun. Seandainya aku ditaati oleh manusia, tak jamin tidak ada lagi mata yang memandangmu wahai Aisyah. Ya, tidak ada lagi mata manusia yang memandangmu. Artinya tidak ada lagi laki-laki asing yang bisa memandangmu kalau aku ditaati sama manusia. Fanazalal hijab. Maka kemudian beberapa waktu setelahnya Allah menurunkan ayat tentang hijab. Itu berkaitan dengan turunnya ayat hijab. Kemudian kita lanjut ke pembahasan setelahnya. Fadailu Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Keistimewaan atau keutamaan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan Zainabu ummul mu'minina bintu Jahsyin ibnatu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zainab, ibunda orang-orang yang beriman, putrinya Jahsh. Beliau adalah seorang wanita, putri dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah putri dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Siapa? Ibunya Zainab ini siapa? Tak kasih ancar-ancarnya. Bintu Abdul Muttalib. Ya? Siapa? Umaymah. Ya. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Itu ibunya Zainab bintu Jahsh. Jadi Jahsh menikah dengan Umaymah bintu Abdul Muttalib. Zainab punya saudara laki-laki yang terbunuh ketika perang Uhud kemarin. Ya, di mana dia dikenal sebagai Al-Mujadda.
terbunuh dengan mengenaskan dicincang-cincang. Siapa saudaranya Zainab? Masih ingat? Abdullah bin Jahsh. Ya, Abdullah bin Jahsh itu saudaranya Zainab, seorang sahabat juga. Wa kanat min sadatin nisa. Ya, Zainab bintu Jahsh termasuk di antara wanita-wanita yang terhormat. Ya, termasuk wanita-wanita yang terhormat. Makanya kemarin sempat terjadi terjadi masalah ketika pernikahannya dengan siapa sebelum dengan Nabi? Zaid bin Haritha. Ya, karena dianggap Zaid bin Haritha dari kalangan budak, sedangkan Zainab dari kalangan bangsawan. Ya, maka Zainab termasuk di antara wanita-wanita yang mulia, dinan wa wara'an wa judan wa ma'rufan radhiyallahu anha. Baik agamanya, akhlaknya, kedermawanannya itu sudah dikenal oleh banyak orang betapa Zainab memiliki akhlak yang mulia. Akhrajal Imam Muslim fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling cepat berjumpa denganku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Yakni Nabi mengucapkan kepada istri-istri beliau, yang paling cepat berjumpa denganku, artinya yang paling cepat menyusul aku mati, meninggal, adalah siapa yang paling panjang tangannya di antara kalian. Ya, kata Nabi SAW. Qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Maka kita istri-istri Nabi saling mengukur siapa yang tangannya panjang di antara kami. Benar-benar diukur. Ya, mereka nanti dikisahkan mereka sampai menempelkan tangannya ke tembok, dawa-dawaan tangan. Ya, untuk mengetahui siapa yang pertama kali menyusul Nabi setelah Nabi meninggal nanti. Qalat fakana atwalana yadan Zainab. Ya, singkatnya ternyata yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena Zainab adalah seorang wanita yang bekerja dengan tangannya dan dia juga orang yang dermawan, suka bersedekah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, panjang tangan itu artinya sedekah. Ojo dianggap maling. Ya, kalau di Indonesia panjang tangan nyolongan. Ya. Padahal enggak, maksudnya panjang tangan di sini adalah gemar mengulurkan tangan, yaitu sedekah. Ya, nah, saya kadang sering terpeleset. Ya, ketika menyebutkan ringan tangan, ya harusnya kalau bahasa Indonesia itu yang rajin sedekah itu ringan tangan. Sering saya keliru mengatakan panjang tangan. Ya, gara-gara ini, ya, Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa panjang tangan maksudnya adalah bersedekah. Nah, dalam riwayat yang lain dikisahkan dengan detail, fakunna idza ijtama'na fi baiti ihdana ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam namuddu aydiyana fil jidari natatawalu. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini para istri-istri Nabi, kalau lagi ngumpul di salah satu rumah kita, maka kita ini saling mengukur siapa di antara kita yang panjang tangannya, istri-istrinya Nabi ini. Fil jidar, yakni di tembok. Ya, diukur di tembok. Falam nazal naf'alu dzalik hatta tuwfiyat Zainab bintu Jahsh. Kita ini setiap kali kumpul selalu ngukur-ngukur tangan sampai akhirnya ternyata yang meninggal duluan di antara kita adalah Zainab bintu Jahsh. Ya, sampai akhirnya yang meninggal duluan, berarti yang meninggal duluan ini yang pertama kali menyusul Nabi SAW. Berarti istri Nabi yang pertama kali wafat setelah Nabi adalah Zainab bintu Jahsh. Wa kanat imra'atan qasiratan. Padahal Zainab bintu Jahsh justru adalah wanita yang tangannya pendek di antara kami. Ya, tangannya pendek di antara kami. Artinya Nabi ketika mengatakan yang paling panjang tangannya itu bukan secara harfiah, bukan secara letterlock.
yarhamuhallah, Allah merahmatinya. Walam takun atwalana yadan, Zainab bukan orang yang tangannya benar-benar panjang di antara istri-istri Nabi. Fa'arafna hina idzin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama arada bitulil yadi as-sadaqah. Maka ketika mengetahui Zainab meninggal duluan, nyusul Nabi dhisekan, dari situ kita para istri-istri Nabi mengetahui yang dimaksud Nabi panjang tangan itu adalah sedekah, ringan tangan. Ya, qalat wa kanat Zainab imra'atan sanna'atal yad tatbaghu wa takhrizu wa tasaddaqu bihi fi sabilillah. Yaitu tadi karena beliau suka bersedekah. Setelah itu dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, dan Imam Ahmad dalam musnadnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsh zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sesuatu kepada Zainab bintu Jahsh. Wa hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilati 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Zainab ini adalah orang yang salah satu istri Nabi yang menyaingi aku dalam kasih sayangnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang berlomba untuk disayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah dengan Zainab bintu Jahsh. Walam ara imra'atan qad khairan fid dini min Zainab. Ini persaksian Aisyah ya. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih baik agamanya dari Zainab. Wa atqalillah, dan lebih bertakwa kepada Allah. Wa asdaqa hadithan, dan lebih jujur ucapannya. Wa awsala lirrahim, dan suka menyambung silaturahim. Wa a'dhama sadaqatan, dan Zainab wanita yang paling sering bersedekah. Wa asyadda ibtidalan li nafsiha fil amali alladhi tasaddaqu bihi. Ini diantara keistimewaan Zainab. Saking beliau ini sukanya bersedekah sampai beliau tidak memikirkan perhiasan yang ada di dalam dirinya. Beliau tidak memiliki perhiasan sama sekali. Ya, Zainab tidak memiliki perhiasan dan tidak mendandani dirinya dengan perhiasan karena semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba bihi ila Allah taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ma ada sauratin min haddin kanat fiha tusri'u minha al-fai'ah. Hanya saja minusnya Zainab ini adalah dia ini adalah seorang wanita yang gampang marah. Ya, gampang tersulut dan gampang marah, tapi tusri'u minhal fai'ah, marahnya itu cepat surut. Apa maksudnya ya? Marahnya itu cepat down. Jadi disumet sidik ngamuk, tapi ngamuknya itu sebentar toh. Habis gitu sudah. Ya, dia akan melupakan marahnya tadi. Ya, enggak kayak sebagian orang disumet sidik ngamuk, terus dowo. Ya, sampai besok sih ngamuk, meneh sih ngamuk, dieling-eling sampai berapa bulan, berapa sih dieling-eling. Zainab enggak. Ya, marah tapi hanya sebentar saja, kemudian surut marahnya. Dan itu diantara kekurangan Zainab radhiyallahu taala anha. Kemudian wafatu Zainab radhiyallahu taala anha. Wafatnya Zainab radhiyallahu taala anha. Wa tuwfiyat Zainabu radhiyallahu anha sanata 20 lil hijrah. Zainab wafat pada tahun 20 Hijriyah. Fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an wa hiya ibnatu 53 sanatan. Beliau wafat di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Usia ketika beliau wafat adalah 53 tahun. Nah, Zainab wafat di usia 53 tahun. Wa kanat awwala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan ba'dahu. Ini yang sudah kita singgung. Zainab adalah istri Nabi
yang pertama kali menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla 'alaiha Umar radhiyallahu an wa dufinat bil Baqi'. Ketika meninggal Zainab disolatkan. Umar ibn Khattab ikut mensolatkan Zainab bintu Jahsh dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi', ya, di dekat Masjid Nabawi sekarang. Ya. Cuman antum kalau ke sana nggak ada tulisannya Zainab, ya, bintu Jahsh lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, nggak ada. Ya, nggak ada tulisan-tulisan di sana. Dulu sempat ada. Ya, makanya kalau Anda ke Baqi', ada beberapa makam-makam itu yang seperti ada bangunan yang dulu pernah berdiri di sana. Dan memang iya. Ya, di sana itu ada beberapa makam-makam sebelum Saudi datang menguasai Saudi, menguasai Hijaz dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Baqi' itu ada makam-makam yang dibangun di atasnya. Maka kemudian dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diratakan makam-makam tersebut. Karena memang itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perintah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan biarkan ada berhala yang disembah kecuali kau hancurkan berhala itu, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tujassas al-qabr wala yubna alaihi wala yuqad alaihi. Jangan kalian membangun bangunan di atas kuburan, ya, jangan kalian duduk di atas kuburan, ya, dan yang semisal dengannya. Banyak hadits-hadits yang berkaitan dengan hal tersebut. Semuanya tujuannya adalah saddud dzari'ah, untuk menutup pintu-pintu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, bangunan di atas kuburan itu belum masuk perbuatan syirik. Tapi dari situlah pintu masuk kesyirikan. Ya, dari situlah pintu masuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam rangka menjaga umat dari kesyirikan kepada Allah, diputus mata rantainya. Salah satunya adalah yaitu ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Maka diratakan, ya, diratakan dengan tanah. Makanya banyak kuburiyun, ya, para penyembah-penyembah kubur yang sumpek kalau ke Saudi itu. Ya, mereka nggak bisa ngalap-ngalap berkah di kuburan-kuburan sebagaimana mereka ngalap berkah di mana? Di Indonesia. Kalau di Indonesia difasilitasi mereka. Di Indonesia difasilitasi mereka untuk ngalap berkah, yang jelungup, nyungsep di kuburan, tambah difasilitasi kalau di sini. Tapi kalau di sana enggak, diusir mereka sama askar-askarnya. Ya haji, ya syirik. Nah dapat kayak gitu. Berarti syirik, jangan. Ya. Kembali ke sini, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Muwatta'nya dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair annahu qala ra'aitu Umar ibn Al-Khattab. Masuk Isya. Kita dengarkan azan Isya.
Kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah Rabi'ah bin Abdullah ibn al-Hudair annahu qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yaqdumun nasa amama al-janazati fi janazah Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Kata dia, aku melihat Umar ibn al-Khattab maju untuk mengimami kaum muslimin salat jenazah, yaitu maksudnya jenazahnya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya dari Umar radhiyallahu anhuma qal lamma matat Zainab bintu Jahshin amara Umaru munadiyan. Ketika wafat Zainab bintu Jahsh, maka Umar memerintahkan seorang yang menyeru, yaitu orang tukang panggil gitulah. Diperintahkan ala la yakhruj ala Zainab illa dzu rahimin min ahliha. Diseru tidak boleh ada yang ikut mengantarkan jenazah Zainab kecuali yang punya hubungan kekerabatan dengan Zainab. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam rangka untuk menjaga istri Nabi, menjaga ummahatul mukminin, karena khawatir ya nanti mungkin lekuk tubuhnya terlihat atau mungkin kafannya tersingkap. Ya, ini kekhawatiran Umar bin Khattab, maka tidak boleh ada yang ikut mengantarkan jenazah Zainab kecuali yang punya hubungan kekerabatan. Maka kemudian faqalat Asma bintu Umais, maka berkata Asma bintu Umais, ya Amirul Mukminin, ala uriyaka syai'an ra'aitul habasyata tasna'uhu binisaihim. Wahai Amirul Mukminin, maukah engkau aku beritahu tentang kebiasaan orang-orang Habasyah tatkala mereka menguburkan jenazah wanita-wanita di antara mereka, supaya tadi tidak sampai terlihat auratnya, lekuk tubuhnya, tidak sampai tersingkap kafannya. Kata dia, faja'alat na'syan wa ghasyiyathu thawban. Maka caranya, kata Asma bintu Umais, yakni jenazah diletakkan di atas sarir, ya kalau bahasa kita keranda, diletakkan di atas keranda, kemudian ditutup dengan kain. Jadi nggak langsung kafan, tapi ditutup dengan kain. Maka dari situ Umar kemudian menyetujui. Faqala Umar, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ide ini. Wa astarahu fa amara munadiyan. Maka kemudian Umar menutupi jenazah Zainab dengan kain. Ya, kemudian Umar memerintahkan untuk memerintahkan orang yang memanggil, fanada anikhruju ala ummikum. Keluarlah kalian untuk mengantarkan ibunda kalian. Baru diizinkan oleh Umar bin Khattab kaum muslimin mengantarkan ibunda mereka Zainab radhiyallahu taala anha. Tapi jangan dikatakan diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Benar nggak ucapan itu jamaah? Kenapa kok salah? Orang biasanya kalau mengantarkan jenazah terus yang ngomong di kuburan, ya, kita telah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kenapa kok salah ucapan ini? Tidak konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya adalah mendustakan hari kebangkitan. Ketika dikatakan ini tempat peristirahatan yang terakhir, berarti tidak ada lagi fase setelah alam barzakh, tidak ada lagi fase setelah alam kubur. Ya sudah, ini yang terakhir. Padahal tidak. Ya, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mereka meyakini tidak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. La tub'atsunna, sungguh mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, maka enggak boleh mengatakan
kita mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan orang-orang kafir yang kemudian ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan yang baru, Ghazwatu Banil Mustaliq au Al-Muraisi'. Perang Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi'. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.